untuk alignment instrumen diffractometer ataupun untuk uji banding dari suatu alat, ya dari alat yang satu dibandingkan dengan alat yang lain yang mungkin berada pada institusi yang berbeda, itu sering digunakan silikon standar ya untuk bahan ujinya. Penggunaan silikon ini terutama adalah karena silikon standar ini posisi atomnya itu berada pada posisi istimewa yang tidak bisa di-refine ya, karena ditahan oleh simetri. Posisinya di posisi 000 atau 1/8, 1/8, 1/8 ya, itu koordinatnya. Ya. Kemudian yang kedua adalah bahwa atomnya hanya satu, ya, yaitu silikon. Jenis atomnya hanya satu. Nanti kita akan bahas bagaimana cara menganalisisnya, karena kebetulan analisisnya ini cukup sederhana, jadi bisa dipakai sebagai langkah awal untuk analisis menggunakan software refinement, yang nanti dalam hal ini kita akan gunakan software yang gratis, yaitu Maud, ya, bisa di-download melalui internet. Kemudian kita akan juga mengecek mengenai posisi atomnya menggunakan tabel kristalografi yang ada di Bilbao Kristalografi yang juga bisa diakses secara free. Lalu kita juga akan menggunakan database, menggunakan Kristalografi Open Database yang juga bisa diakses secara free. Silikon standar dimasukkan ke dalam diffractometer Iris ini, ya ini diffractometer sinar X. Lalu kami memperoleh data, ya setelah selesai pengukuran, kami peroleh data sebagai berikut, ya. Jadi ini adalah datanya, ya. Jadi kalau kita lihat di sini ada waktunya sekitar 18 menit ya. Ini 18 menit. Ya, ini ada started, lalu ada finish ya ini. Total time ada 17 menit ya, hampir 18 menit. Lalu diperoleh diffractogram seperti berikut. Ya, ini. Ya, jadi puncak tertinggi di sekitar 19.600. Ya, ini silikon, murni silikon, dan diharapkan tidak ada kontribusi amorfnya. Jadi kristal silikon yang biasa digunakan sebagai standar baik di sinar X maupun di diffractometer neutron. Angka datanya kita lihat di, ya ini adalah angkanya dalam format XRDML. Ya, jadi kalau kita lihat mulai dari atas, ini bagian atasnya adalah berikut ini ya. Jadi ini formatnya extended markup language ya, HTML tapi extended ya. Jadi ada keterangan-keterangan begini ya. Ini metadata. Metadata yang menerangkan mengenai datanya. Datanya itu mulainya dari angka yang tidak di-highlight ini. Ya, angka yang tidak di-highlight ini, yang di bawah ini, sebetulnya adalah angka intensitas atau counts yang tersusun satu baris, yang masing-masing dipisahkan oleh satu spasi. Ya, jadi kalau kita bingung bagaimana mengkonversi menjadi XML atau XRDML, maka intensitas atau cacah yang ada itu tinggal dituliskan dalam bentuk satu baris seperti ini. Ini satu baris sebenarnya. Jadi kalau saya lebarkan, ini nggak putus-putus, ya, tidak putus-putus, ya. Jadi tapi ada penjelasan metadatanya. Nah, metadata ini menjelaskan mengenai sudut awal, ya ini, lalu sudut 2 theta akhir, ya.
angkanya tidak bulat karena sebetulnya ini bukan step scan, melainkan continuous scan yang menggunakan elektronik sehingga angkanya akurat walaupun pecahan. Ya, ini 2 tetanya. Ya. Kalau kita gunakan step scan malah lebih lama dan tidak efektif. Kurang optimal ya. Kalau kita gunakan continuous scan lebih optimal karena elektroniknya sudah mendukung. Lalu kita lihat di sini yang penting juga adalah lambda atau panjang gelombang. Yaitu kalau kita search ini ya wavelength ya. Wavelength atau panjang gelombang itu menunjukkan bahwa yang digunakan itu adalah copper. Ya, ini tembaga panjang gelombang dari sinar X yang keluar dari anoda tembaga atau copper. Ya. Kalau kita menggunakan anoda yang berbeda, angka di sini pasti berbeda. Jadi saya sudah letakkan di dalam folder ini ya. Jadi kita mempunyai satu data ya, lalu kita akan analisis menggunakan refinement menggunakan Maude ya yang bisa di-download secara gratis. Nah, caranya sekarang begini ya, kita buka folder Maude ya. Jadi ini saya menggunakan Linux, jadi agak berbeda cara masuknya menggunakan Maude-nya, tapi nanti kalau sudah masuk sama saja caranya. Ya. Jadi ini saya ketik programnya, kita tunggu sebentar, nanti akan muncul ya. Kemudian kita akan lakukan drag and drop. Drag data XRDML-nya di drop ke window-nya Maude. Ya. Ini sudah muncul, lalu saya cari tadi filenya. Ini ya, XRDML-nya akan saya drag. Saya drag, klik kiri, lalu di drop di window-nya ini ya. Kita lihat tuh ada sedikit perbedaan window ya, agak sedikit bergeser, berarti udah siap di drop di sana. Ya, muncul gambarnya ya, data terlihat cukup baik. Lalu kita ingin memasukkan fasa kristalnya ya. Karena kita sudah tahu bahwa ini adalah silikon standar, maka kita memasukkan database yang hanya mengandung silikon ya. Kita menggunakan database Crystalography Open Database, jadi Crystalography Open Database atau search saja COD Crystalography. Ya, nanti akan muncul ini, kita klik lalu search. Setelah itu ya, ini ada kolom-kolom search ya, form untuk search. Kita isikan atom yang ada. Karena kita sudah tahu bahwa itu mengandung silikon dan hanya silikon, maka kita tulis hanya Si. Ini boleh huruf kecil semua, besar semua, besar depannya atau kecil belakangnya, dan seterusnya boleh, ya tidak masalah. Ya. Lalu ini minimum distinct elemennya ada 1, dan maksimum juga hanya 1. Ya, jadi 1 atom saja, tidak ada campuran yang lain. Ya, ini keuntungannya menggunakan silikon standar, sehingga nanti perbedaannya hanya parameter kisi. Ya, parameter kisi yang ini sedang menunggu ya, masih mencari. Nah, ini dia. Nah, ini kita lihat di bawah itu ada banyak Si semua ya. Tapi kalau kita lihat ada yang CMCA, ada yang IMMA. Nah, tapi yang kita tahu bahwa sebetulnya itu FD-3M. Jadi face centered cubic. Ya. Ini ada 2 pilihan, tapi ada FD-3M.21, ada FD-3M.22. Ya, apa perbedaannya? Perbedaannya di posisi atom. Ya, hanya itu. Lainnya sama kurang lebih. Ini parameter kisinya mendekati ya, 5,381, ini A, ini B,
ini C, ya, semua sama ABC ya. Karena kubus, sudut-sudut yang itu 90 derajat, sudut antara A dengan B, 90 B dengan C, 90 C dengan A, 90 semua. Tapi ini agak berbeda ya, jadi sebetulnya karena sample preparation yang berbeda, atau karena proses terbentuknya yang berbeda, maka parameter kisi bisa berbeda. Tapi kalau kita lihat ceritanya di sini kan ada banyak nih. Kalau mau tahu detailnya silahkan baca literatur yang ada di sini. Ya ini, jadi Crystalography Open Database itu ada backup literaturnya. Jadi bisa dipertanggungjawabkan datanya. Ya, jadi kita bisa gunakan untuk publikasi ilmiah internasional. Tidak masalah. Nah, kalau kita ingin tahu detailnya silakan diklik artikelnya, Anda bandingkan bagaimana kok bisa beda gitu misalnya ya. Parameter kisi bisa berbeda. Nah, hanya saja kalau yang silikon standar itu parameter kisinya harusnya sudah ada di Certificate of Analysis dari pabrikannya. Jadi itu detail. Parameter kisinya harusnya sama semua karena itu memang dibuat sengaja untuk standar. Ya. Oke, nah sekarang kita klik ya. Ini yang satu, ada yang dua. Kita pilih yang satu aja. Ya, jadi ini kita klik. Lalu kita lihat, nah saya udah pernah download dulu. Ya, saya bisa ambil. Ya, saya bisa ambil ya di folder download. Ya, yang terbaru. Oh lama. Yang terbaru kita lihat paling bawah. Nah ini dia. Ya, ini kita bisa copy, Ctrl C, lalu kita taruh di folder tempat kita bekerja, Ctrl V, ya gitu. Ya, kalau kita ingin tahu juga dengan yang .22, kita boleh download juga ini. Ya, boleh mau yang mana, yang ini, yang atas ya atau yang bawah. Ya. Sama saja sih. Kalau saya biasanya cenderung pilih yang artikel lebih baru ya. Tapi kurang lebih sama aja. Jadi kita pilih yang ini aja ya. Ini kebetulan papernya bisa diakses juga, kalau mau silahkan ya. Kalau yang diklik ini nanti muncul gambar menggunakan Jmol. Saya tidak merekomendasikan menggunakan Jmol. Karena yang digambar atomnya itu hanya atom yang tertera dalam chief. Padahal kenyataannya atomnya lebih dari yang ada di chief karena adanya simetri. Ya, jadi saya menganjurkan untuk gambar itu menggunakan Vesta. Vesta itu software gratis juga yang bisa di-download. Ada versi Linux dan Windows. Mungkin ada Mac-nya juga ya, Macintosh ya. Nah, itu yang ditampilkan atomnya itu semuanya. Tidak hanya yang ada di chief, tapi juga yang di-generate by symmetry. Ya, jadi komplit gitu. Pembahasan untuk menggambarnya dibahas pada video lain. Ya. Oke, nah ini kita bisa klik lagi chief-nya. Lalu sudah masuk, lalu saya bisa download, saya taruh juga di situ. Ya. Saya taruh di folder yang sama ini ya supaya tidak bingung. Ya, letakkan di folder tempat kita bekerja. Ya. Nah, kalau kita mau lihat apa bedanya, kita lihat posisi atom ya. Ini kalau kita lihat bertahap. Ini FD-3M Space Group. FD-3M. Lalu ini choice 1 ya. Dan tolong diingat ini nomor 227. Nanti kita akan masuk ke Bilbao Crystallography atau tabel kristalografi menggunakan nomor ini. Kemudian posisi atom ada di bawah. Nah, ini dia. Ini adalah fractional coordinates. Nilainya antara 0 dan 1. Kalau angkanya lebih dari 1, dikembalikan ke 0 dan 1. Dengan cara mengurangkan bilangan bulatnya. Atau kalau minus, boleh ditambahkan dengan bilangan bulatnya. Sehingga tidak minus. Jadi angkanya idealnya antara 0, 1. Tapi kalau ternyata lebih dari itu, atau kurang dari itu, tidak mengapa. Karena pasti di dalam perhitungan itu sudah di mode 1. Ya, mode itu artinya di antara 0 dan 1 aja gitu. Oke, ini 0, choice 1, choice 2, itu yang ini. Ya, choice 2, kalau kita lihat di sini
mudah-mudah ini sebentar. Ya, choice 2 kita lihat ini ya, titik 2-nya kemudian 2 ya. Lalu sama nomor space groupnya 227 ya. Nah, kalau kita lihat posisi atom di sini, ini geometri bond angle nih ya, bukan berarti di atasnya. Lalu kita lihat, nah ini dia 0,125. Ini XYZ ya. Saya tahunya XYZ karena di atasnya ini. Jadi ini kolom ke 345, yaitu ini kolom 1, kolom 2, kolom 3 ya. Jadi kolom 3, 4 dan 5 itu adalah untuk X, Y dan Z. Ya, saya tahunya dari sini. Itu bersesuaian dengan ini baris 1. Ini baris 2. Ini baris 3. Ya, baris 3, 4, 5 itu adalah X, Y, Z bersesuaian dengan kolom 3, 4, 5 X, Y, Z juga. 0,125 ini sebenarnya adalah 1/8. Ya, kalau seperempat kan 0,25. Dibagi 2 lagi 0,125. Ya. Jadi ini sebetulnya bisa dinyatakan sebagai bilangan bulat. Maksudnya bisa dinyatakan sebagai perbandingan antara dua bilangan bulat. Nah, angka-angka yang seperti itu adalah angka-angka istimewa yang sangat pasti. Maksudnya kemungkinannya besar dia itu ditahan oleh simetri. Ya, artinya bukan angka sembarangan. Kalau angka sembarangan dia general, tidak bisa dinyatakan sebagai perbandingan antara dua bilangan bulat. Nah, itu boleh di-refine. Karena angkanya bisa bergeser-geser. Kalau ini tidak bisa atau tidak boleh, dianjurkan tidak di-refine. Karena kalau di-refine, nanti multiplisitas atomnya berubah. Atau jumlah atom per unit selnya berubah. Berarti stokiometriknya berubah. Berarti senyawanya berubah. Ya, tidak sesuai dengan seharusnya. Begitu ya pertimbangannya. Oke ya, jadi ini yang choice 2 itu 1/8, 1/8, 1/8, sementara yang choice 1 0, 0, 0. Oke. Nah, sekarang kalau kita lihat, kita mau lihat kok repot-repot amat, pilih aja ya salah satu, nggak usah pusing. Ya oke, kalau nggak usah pusing nggak apa-apa, tapi kadang kita perlu detail supaya tidak bingung. Ya. Jadi perlu kita lihat tabel kristalografi yang juga bisa diakses secara gratis. Lalu kita masuk ke Wyckoff position. Kalau kita masuk dari depan, ini munculnya. Ya, ada banyak pilihan, tapi biasanya untuk struktur kristal kita cukup ambil yang paling atas. Nah, lalu kita biasanya seringnya ke sini. Ya, Wyckoff. Untuk yang lain, pilihan lain ini untuk tujuan lain. Ya, untuk tujuan saat ini kita masuk ke Wyckoff position. Ya. Nah, ini dia gunanya, kita ingat tadi angka 227 ya. Nomor space group. Ini ada standard default settings, ada ITA setting ya. Biasanya kita kalau pilih yang tadi yang 000 itu sebenarnya masuk di standard default setting. Tapi disebutnya choice 2 kalau di sini, nanti akan terlihat ya. Kalau ini saya klik ya, coba kita lihat. Nah, ini choice 2 nih. Ya, kalau kita lihat di sini ada 000. Ini dia. Ya. Jadi 000 ini sebetulnya dia tidak sendirian. Jadi ada koordinat lain karena memang ada atom lain ya yang di-generate by symmetry. Simetrinya apa saja? Ya, ini kita bisa lihat dari simbolnya sebenarnya. Pembahasan mengenai arti simbol ini kita bahas pada video lain, tapi ini sebetulnya menunjukkan simetri. Ya. Ini kemudian yang depan ini centering. Dalam hal ini adalah F-centered. Jadi ini face-centered cubic. Ya, ini kubus nih. Ya. Kemudian centeringnya itu melahirkan translasi seperti ini. Ya, jadi semua atom yang ada di bawah ini itu ditambahkan dengan ini.
Jadi berarti kelipatan 4. Artinya gini, atom ini kan tertulisnya 192. 192 dibagi 4 itu pasti sama dengan jumlahnya ini. Yang dalam kotak ini. Ya, ini yang ada banyak ini. Itu ya. Kalau kita lihat yang lebih mudah membandingkannya yang bawah nih. Ya, misalnya yang ini. 16 dibagi 4 itu ada 4. Ya, jadi ini ada 4. Gitu ya. Ini artinya ada 4 atom yang posisinya berbeda. Ya, atomnya sama, tapi posisinya berbeda. Ya. Lalu maksudnya jenis atomnya sama, bukan atomnya sama ya. Jenis atomnya sama dalam hal ini silikon ya. Tapi silikon 1, silikon 2, silikon 3 jenisnya sama yaitu silikon ya. Kemudian posisinya ini, lalu masing-masingnya ini ditambahkan dengan ini. Ya, jadi ada 16 makanya ya. Oke. Kalau bingung silahkan tanya di kolom komentar ya supaya waktu tidak habis ya. Nanti ini bisa didetailkan ya. Oke, nah sekarang jadi ada 16 atom. Ya, yang kita perlu ingat bahwa di sini di choice 2 itu ada 000 ya. Oke, sekarang kita mau lihat choice yang satu lagi. Ini kan choice 2 nih. Ya. Sekarang kita lihat choice yang satu lagi. Ya, saya isi lagi 227. Kita masuk ke task settings. Jadi ini langsung membandingkan. Nah, ini ada origin choice 2 yang tadi berarti. Ada origin choice 1. Ya. Ini ada pergeseran, geser 1/8. Ya. Sehingga yang tadi 000 itu menjadi 1/8. Kita coba lihat. Ini langsung di 2 bisa dibandingkan 2, jadi saya terpaksa mengecilkan hurufnya supaya bisa kelihatan dua-duanya. Mudah-mudahan bisa tampak di video Anda. Ya, ini dia. Ya, jadi yang 16C tadi ya, ini 16 ini multiplisitas atau banyaknya atom per unit cell atau ya. Jadi ada 16 atom. Lalu di sini ada yang 000. Di kanan yang choice 1. Choice 1 di sini disebutnya, tapi yang tadi kalau kita kembali ke notasi chief tadi titik 22 ini, ya. Yang kanan ini tidak ada 000, ya. Berarti memang yang choice 2 itu yang ini yang mengandung 000, ya. Nah, yang choice 1 itu 1/8. Oke. Itu sejalan atau sesuai dengan yang ada di chief ya. Yang di chief yang titik 22 berarti choice 1 ya di Bilbao Crystalography. Itu adalah 1/8. Nih. Ya. Kita lihat nih di sini 1/8 kan? Di kiri nih 0,125, 0,125, 0,125. Oke. Nah, sekarang kalau kita lihat yang satunya, kita lihat di sini. Itu 000 ya. Ini 000 ya. Sama-sama 16C ya. Ini yang abjad ini sebenarnya Wyckoff symbol. Ini kita lihat nama kolomnya adalah Wyckoff letter. Ya, Wyckoff letter. Wyckoff letter ini cuman urut abjad aja dari paling bawah A, B, C, D, E, F, B, dan seterusnya. Ya. Tapi kalau yang angka di depan nih adalah multiplisitas atom atau banyaknya atom per unit cell. Ya, gitu. Ya, ini posisi koordinat ini memungkinkan kita menggambar 3 dimensi. Oke. Penggambaran dalam 3 dimensi menggunakan Vesta sudah dibahas pada video lain, ya, video lain dari yang dalam kelompok ini ya, cipta mikromaterial. Oke, baik, ini saya perbesar lagi ya. Jadi ini untuk yang Bilbao Crystalography ya. Kemudian yang kita sudah bahas juga yang Crystalography Open Database, ini untuk database kristalnya.
Lalu untuk tabel kristalografi kita sudah bahas menggunakan Bilbao Kristalografi. Yang keduanya bisa diakses gratis asalkan punya kuota internet. Ya. Demikian, lalu kita siap melakukan refinement menggunakan Maud. Ya. Oke, pada saat kita menggunakan Maud tadi memasukkan data dengan cara mendrag and drop datanya di window pada saat datasetnya ini dipilih, ya selected. Kemudian kita ingin memasukkan data, maksudnya parameter awal berasal dari COD tadi. Nah, berarti yang kita select itu adalah yang faces, ya bukan yang dataset. Jadi ini kita klik dulu. Klik, sudah. Lalu kita kembali ke folder kita menyimpan file tadi, yaitu yang ini, ya. Kalau lupa boleh dibuka. Ya, ini saya pilih yang ini. Ya, ini tadi kan choice 1 kan. Ya, ini 000 ya. Choice 1 dan itu yang kita akan masukkan ke dalam sini ya. Saya drag lalu di drop. Ya, lalu pilih. Lalu choose ya, oke, masuk sudah. Lalu kita klik. Ya, kita klik yang ada gambar kalkulator. Ini ada tulisan ini, kenapa ya? Kita klik yang ada gambar kalkulator. Ya. Oke. Lalu kita lihat, kita perhatikan nih, sepertinya setiap puncak sudah punya reflection marker di bawahnya. Memang agak sedikit bergeser, nanti kita geser. Baik, bisa secara manual ataupun otomatis karena datanya cukup baik. Tapi kita akan coba geser secara manual ya, untuk menunjukkan bahwa kita bisa menggesernya secara manual. Ya, oke. Jadi kalau ada puncak yang di bawahnya tidak ada reflection marker, maka nanti hasil perhitungan di daerah itu tidak akan punya puncak. Ya, berarti ada fase yang tidak diketahui. Ya, kalau ini semua puncak atau semua titik atau marker hitam ini sudah punya garis tegak lurus yang kecil ini atau reflection marker di bawahnya, walaupun terlihat sedikit bergeser. Ya, oke, kalau kita melihat bagaimana memperbaiki ininya, nilai parameter kisi, kita lihat, kita zoom. Ya, nah ini kan agak terlihat tidak pas ya. Ini puncaknya di sini harusnya reflection marker ada di bawahnya. Lalu kita lihat sebenarnya kok ini ada dua ya. Itu sebenarnya karena ada K alpha 1, K alpha 2. Ya, di alat memang tidak difilter supaya intensitas tidak terlalu rendah. Tapi kita tahu K alpha 2 itu selalu setengah intensitas K alpha 1. Ya. Jadi tidak masalah, bisa dihitung saja ya. Oke, sekarang kita mau menggeser parameter kisi A ya. Ini kita klik. Ya, cuman ada A karena ini kubus ya, ABC sama, lalu sudut 90 derajat semua, tidak bisa di-refine sudutnya. Yang kita hanya bisa refine adalah A. Ya, ini kita refine ya, kita ini di kanan reflection markernya mau kita geser ke kiri. Berarti parameter kisinya kita besarkan. Ya, jadi kalau kita mau memperkecil 2 theta, ya ini reflection marker 2 thetanya mau dikecilkan, artinya dikekirikan. Berarti parameter kisinya dibesarkan. Ya, terbalik. Karena ini memang berada di ruang kisi balik. Detektor itu di ruang kisi balik. Ukurannya itu seperpanjang dimensinya, seperpanjang. Kalau di unit cell itu ukurannya kan panjang, dalam ya satuannya memang angstrom, tapi itu dimensinya panjang, ya L, ya. Tapi kalau di detektor itu seper L, itu, ya. Nah jadi kebalikan, di 2 theta kita mau kirikan atau kecilkan, maka di A atau di ruang langsung, ya itu dikekanankan atau dibesarkan, ya. Ini kita kanankan, kita besarkan. Kita perhatikan tuh reflection markernya bergeser kan.
Ya, pindah ke kiri. Ya, oke. Sudah bisa dianggap cukup. Ya, kita lihat yang lain juga terlihat sesuai, ya. Lalu kita bisa lakukan, karena data cukup bagus, kita boleh loncat, ya, masuk ke wizard, langsung tidak perlu background and previous, langsung masuk ke sini aja. Jadi biasanya kita melakukan 4 rangkaian, yaitu background and scale parameter, go, terus tunggu sampai selesai perhitungan, terus diperhatikan konvergen atau enggak. Kalau udah konvergen, lalu pilih berikutnya masuk wizard lagi, lalu klik di previous, lalu go, lihat hasilnya konvergen apa belum. Kalau belum, ulangi. Kalau sudah konvergen, lanjut lagi. Kuantitatif, go, lihat hasil perhitungan apakah sudah konvergen. Kalau sudah, kalau belum, ulangi. Kalau sudah, lanjut ke sini. Lalu go, lihat perhitungan, lihat lagi sudah konvergen atau belum. Kalau belum, diulangi. Kalau sudah, cukup. Ya, gitu. Jadi ini karena data cukup bagus, satu fasa, maka kita bisa loncat saja ke sini langsung. Kita perhatikan yang merah. Kurva merah itu adalah kurva hasil perhitungan. Sementara marker hitam itu adalah data pengamatan. Nah, kurva merah itu naik makin mendekati marker hitam. Ya, kita lihat sudah cukup baik, ya. Ya, begitu ya, sudah cukup baik. Kita bisa lihat parameter fittingnya. Di sini RWP-nya 13,148. Ya. Kita bisa masuk ke berikutnya, langsung ke sini, boleh. Ya, kalau data cukup bagus, langsung loncat aja. Tadi 13, ya, 13. RWP-nya 13, nanti kita lihat lagi. Ini mungkin nggak terlalu beda, ya. Coba kita lihat RWP-nya masih 13, ya, 13,14, oke. Kita lihat apa lagi yang bisa diperbaiki. Ya, ini sepertinya udah oke, tapi kalau mau perhatikan ini kurang begitu pas ini, ya, asimetriknya, ya. Boleh kalau mau di refine, tapi kalau enggak, oke lah. Kita lihat sini sekarang. Ini enggak ada puncak soalnya. Kalau enggak ada puncak, tidak ada informasi struktur kristal, bisakah kita buang? Oh, enggak usah ya. Ini sudah bagus. Ya. Ini sudah, oh, ini kurang, udah saya zoom nih, ini kurang bagus nih. Ya. Ini kurang pas gitu, harusnya naik lagi ke atas, ya. Jadi ini kira-kira ada di tengah gitu. Jadi, tapi karena ini nggak ada puncak, ini sebenarnya boleh dibuang. Ya, kan tidak ada informasi mengenai struktur kristal di sini. Ya, jadi ini sebetulnya boleh dibuang. Ya, jadi mulai dari berapa? Sampai 25 boleh dibuang. Ya, jadi boleh dibuang atau biarkan saja, nggak apa-apa juga sih. Tapi ditambah parameter backgroundnya supaya bisa ini lebih baik, ini lebih ke atas gitu. Ya, boleh kita tambahkan saja. Cara menambahkan parameter background adalah dengan cara masuk ke data sets, lalu highlight data file set, lalu edit object, lalu masuk ke background function. Nah, ini baru ada 3. Karena data cukup bagus, ya, jadi kita bolehlah langsung tambahnya 2. Ya. Kalau data kurang bagus, ya satu-satu nambahkannya. Khawatirnya nggak konvergen, ya. Nah, ini karena cukup bagus, oke. Ya. Sekarang udah nambah, itu tadi 13, ya. Sekarang apakah bisa lebih turun? 13,14 ini. Bisa juga dilihat nih angka ini. Idealnya angka-angka ini makin kecil, ya. Nggak terlalu beda, ya. Ya lumayan lah, kurang sedikit, ya. Dari 13 menjadi 12-an gitu, ya. Oke. Ya, begitu ya. Jadi itu sebetulnya untuk analisis, ya, secara yang paling dasar, ya. Ini memang kelihatan nih sebetulnya agak kurang ini. Tuh, ya, kurang, ya. Terlalu cepet naik, ya, terlalu curam, naiknya kurang landai, ya.
Nah, ini juga tuh kurang landai ya. Jadi kita boleh lah kalau mau itu, ini jangan lupa, oh iya, di save, ini penting ya. Karena kalau nggak di save, itu parameter hasil perhitungan itu dimasukkan ke dalam dokumennya maut yang kita nggak tahu di mana tempatnya. Kadang-kadang, kalau saya tahu sih, tapi biasanya kita nggak tahu kalau belum biasa ya. Jadi mendingan kita simpan dulu di tempat kita mau kerja, di tempat kita bekerja. Tadi kan di latihan ya, mana dia? Latihan. Nanti kalau kita udah save-nya di situ, maka nanti hasil perhitungan disimpannya di situ. Ya, jadi ini dia. Ya, saya taruh di situ, saya kasih nama apa ya? si.par gitu ya. Oke, udah saya save, tapi hasil perhitungan belum ada ya, karena kan belum di refine di situ. Ya, maka kita run lagi sekali lagi. Para LST nggak ada tadi. Ya, kalau Anda perhatikan ya, Anda bisa back ya. Para LST di situ nggak ada. Sekarang jadi ada. Sekarang setelah saya melakukan ini, di folder itu ada par.lst. Ya, Anda bisa apa istilahnya, mundur ya dari videonya untuk melihat tadi ada enggak tuh para LST ya. Kalau sekarang ada ya. Oke, ini sudah ya. Jadi sekarang tadi saya mau coba ini kan ya. Mau coba apakah bisa lebih baik lagi ini nih. Ini nih ya. Ya, sekarang kalau ini 12 ya. Nah, sekarang untuk itu kita coba masuk ke refinement profile function. Ya, profile function dari instrumen, berarti tidak di dalam fasa ya. Tidak ada kaitannya dengan ukuran butir nih. Ya, karena ini bukan milik dari fasa, melainkan milik dari instrumen. Jadi berarti kita masuk ke diffraction instrument. Ya, instrumen. Lalu kita pilih Cagliotti. Nah, ini ada asimetri parameter ya. Yang sebelah kiri ini adalah untuk yang sebelah kiri. Maksudnya yang atas ini adalah untuk yang ini kiri. Ini sebenarnya kalau kita bisa sih, ini saya save dulu ya supaya kalau nanti lari nggak kemana-mana. Ya, kita bisa perhatikan nggak, bisa nggak kelihatan ya kalau saya rubah-rubah angkanya ini kemana. Oh, berubah ya. Tapi nggak, kemana kursor? Nggak kelihatan terlalu besar perubahannya ya. Ya, oke. Memang sebetulnya berubah, cuman nggak terlalu besar. Bisa dimainkan begitu ya, diklik-klik gitu. Tapi kelamaan ya, mendingan udah kita refine. Ada caranya begini. Ini klik refine. Ya. Lalu kita pilih refinement manual. Ya. Ini ada tulisan itu cipta mikro gitu ya. Ini sih. Saya taruh situ deh. Oke. Biar sih. Oke ya. Nih, udah saya tadi kalau untuk refinement manual yang diklik tidak masuk ke wizard tapi klik gambar ini. Gambar ini kadang berubah ya. Sekarang palu, nanti yang lain gambarnya lain lagi. Saya lupa seperti apa lagi. Tapi intinya adalah masuk ke launch parameter refinement. Ini biasanya ada di sebelah kanannya gambar kalkulator. Ya, ini kita klik. Dengan ini sudah di refine, jadi angkanya nanti akan berubah nih, tidak 72,23, tapi mungkin yang lain. Oke, kita lihat RWP-nya apakah lebih baik. Masih 12 juga sih. Masih juga kurang ini ya. Nggak terlalu beda, angkanya nggak terlalu berubah ya. Ya begitulah ya, jadi intinya begitu kalau mau merefine. Ini sebetulnya masih terkait dengan profile segala macam ya, ini kurang bagus gitu ya. Nanti bisa dicoba ya bagaimana untuk merefine parameter lain ya. Ini juga bisa nih, ini tadi sebelah kirinya, ini sebelah kanannya yang bawah ini. Kalau kita lihat posisi atom,
Posisi atom nggak bisa di refine karena kan di 000 ya. Kalau kita refine nanti posisinya jadi bebas, jadi angka sembarang malah salah ya. Jadi posisi atom yang 000 ini jangan di refine ya. Ini jangan di refine. Ini posisi atom ya, frak X, frak Y, frak Z ini jangan di refine ya. Oke ya, itu jadi sebenarnya ini murni profile yang bisa ada di milik dari instrumen ataupun ada milik dari sampel ya. Tapi yang di sampel ini sudah di refine nih, parameter crystal size itu sudah di refine ya, jadi oke ya. Kemudian kalau yang belum ya itu tadi ya, silahkan dimaksimalkan di bagian ini Cagliotti. Ini kan banyak yang lain yang belum di refine ya, jadi silahkan dimainkan ya. Tapi untuk tujuan tutorial ini udah cukup ya. Jadi kita bisa lihat hasilnya ya. Untuk prosentase mineral itu di sini ya. Jadi window ini itu terkait dengan prosentase mineral ya, ini 100% karena ada satu fasa. Tapi kalau nanti ada lebih dari satu fasa itu angka ini tidak 100, hanya saja kalau di total tetap 100 harusnya ya. Kemudian di sini juga ada mengenai kualitas refinement. Kualitas refinement biasanya dinyatakan dengan RWP. Semakin kecil angkanya semakin baik ya. Tapi nggak ada patokan strict, patokan pasti harus berapa ya. Itu tidak ada patokan yang pasti ya. Yang penting kalau kita membandingkan di antara beberapa model dari data yang sama, maka carilah yang paling kecil nilai RWP-nya ya. Kemudian setelah itu kalau kita perlu gambar, kita bisa klik yang ini ya. Klik ini ya, lalu kita bisa pilih ini copy ya. Ini di copy lalu di paste ke Windows, Microsoft Windows atau report tempat Anda mau nyimpan, atau di image ya, image editor ya. Ada Ctrl V atau paste di sana gitu ya. Tapi kalau saya biasanya saya mengambil angkanya ya, bukan gambar ini, karena kalau ini di copy kemudian di paste ke image editor atau Microsoft Windows, maka gambar ini menjadi bitmap. Kalau bitmap dibesarkan itu pecah, kualitas gambarnya buruk. Kalau untuk publikasi ilmiah internasional biasanya sulit tembusnya ya, biasanya diminta untuk diganti ya. Maka saya biasanya hanya mengambil angka dari sini. Caranya begini, ini export experimental atau computed data ini, lalu ini ya di save. Misalnya tadi namanya itu kan SI kan, tapi akhirannya saya kasih chief gitu. Ini sebenarnya ASCII text ya. Jadi kalau kita buka pakai text editor, kita akan melihat angkanya seperti ini. Ya, mana tadi latihan yang chief ini ya. Ini angkanya seperti ini. Mana dia? Mana kursor? Oh, ini dia. Oke. Ya, jadi hanya begini. Jadi kolom pertama adalah 2 theta. Ya, ini yang bawah nih 9,9 itu ke bawah itu adalah 2 theta. Lalu ini adalah data pengamatan. Ya, kolom kedua data pengamatan, intensitas ya maksudnya. Intensitas pengamatan. Yang kolom 3 adalah intensitas perhitungan atau calculated. Nomor 4 adalah kolom intensitas background ya. Jadi kalau Anda mau gambar juga backgroundnya silahkan, bisa ada angkanya nih ya. Dan angka ini bisa dimasukkan ke dalam Excel. Kalau Anda mau plot menggunakan Excel juga bisa, kasih legend yang Anda mau, kasih warna sesuai Anda mau, itu bisa gitu ya. Kalau saya biasanya menggunakan program sendiri ya, sehingga saya mengeluarkannya dalam format PostScript. Itu adalah format vector graphics. Jadi gambarnya bisa seperti mana ya? Seperti ini.
ini ya. Ini gambar yang dibuat menggunakan program kecil yang saya buat. Programnya menggunakan bahasa Go, lalu mengeluarkan format PostScript, sehingga ini kalau saya perbesar sampai besar sekali, tidak pecah. Bahkan kalau dicetak sebesar tembok juga tidak pecah. Tembok besar ya, gitu, tidak pecah. Ya, misalnya kita mau taruh di banner atau apa gitu ya, yang besar sekali, tidak pecah ini. Karena vektor graphics. Ya, dan kita bisa lihat nih sebenarnya di sini ada lattice mismatch nih. Ya, nggak persis. Ini harusnya idealnya kan nggak begini ya, nggak seperti denyut jantung. Ya, ini ada lattice mismatch, jadi belum tuntas sebenarnya. Tapi kalau kita lihat secara keseluruhan sih udah oke gitu ya. Demikian ini untuk gambar, kemudian untuk angka yang bisa diekstrak dari maut itu adalah persentase fasa atau mineral seperti ini ya. Persentase fasa ya karena ada hanya 100 hanya SI yang diambil dari COD ini, maka ya fasanya 100% ya. Kalau ada lebih dari 1 nanti angka ini enggak 100, tapi kalau di total 100%. Ya. Ini persen fraksi. Ini fraksi fasa, ini fraksi berat. Ya, dari maut bisa diperoleh keduanya. Kemudian juga ada fraksi atom. Ini juga bisa diperoleh dari maut, ya. Tapi karena hanya ada 1 atom ya 100%, ya. Kalau mau menghitung sendiri, ada juga video yang kami buat. Silakan disimak untuk perhitungan secara manual kalau dilakukan di luar software. Ya, setahu saya yang sampai menghitung secara software mengenai atom fraction itu hanya maut. Ya, kalau Anda menggunakan high score plus, Anda memerlukan fraksi atom, Anda harus menghitungnya di luar software. Ya, pembahasan perhitungan menghitung fraksi atom berdasarkan pengukuran fraksi senyawa itu ada di video lain ya, kami buat di video lain. Nah, dari maut juga kita peroleh ini juga ya, sama seperti standar software refinement high score plus atau GSAS atau full prof, itu kita bisa mengeluarkan ini ya, parameter struktur kristal. Jadi demikian nanti biasanya kalau untuk uji banding atau untuk alignment, itu yang dilihat adalah kesesuaian antara parameter kisi yang diperoleh dari hasil refinement ini dengan yang tertera dalam Certificate of Analysis dari standar silikon tersebut yang dari NIST misalnya. Ya, kalau sudah cukup dekat, artinya ini berada di error perbedaannya itu masih berada dalam error bar atau standar deviasi dari pengukuran, maka bisa diterima ya. Oh ya, ini error barnya tidak ditampilkan, tapi sebetulnya ada di dalam maut ya. Ini hasil output maut tuh seperti ini sebetulnya. Ya, saya pakai yang ini ya. LST ini dia. Ya, kita lihat cell length. Cell length, ya ini dia. Ini ada A, ini adalah A-nya. Ini A ya. Lalu ini standar deviasinya atau error barnya. Ya, cukup kecil sebetulnya. Ya. Tapi tidak ditampilkan karena digitnya kalau sampai segini itu 0. Kan biasanya yang dilaporkan kan kita memenuhi kaidah signifikan digit ini yang sama gitu ya. Jadi kalau kita pilih signifikan digit cuma 3 angka, maka angka dengan 10 pangkat min 5 ini sebetulnya 0. Ya, kan kena pembulatan. Ya, 0,000 gitu yang nolnya ada 4 lalu 3 itu sama saja dengan 0 kalau kita ambil signifikan figurnya hanya 3 angka. Ya.
Jadi untuk tujuan pelaporan yang seperti itu, maka ini jadi 0, itu maka tidak ditampilkan tadi, ya karena terlalu kecil.